hamba Tuhan bekerja tempat ini. Aliran-aliran sungai kehidupan dari surga mengalir di tempat ini, memenuhi setiap hati kami, membangkitkan setiap gairah penyembahan, gairah doa, membangkitkan kekuatan roh kami, menyelaraskan dan membuat stabil manusia roh kami. Ini waktumu Tuhan. Kami datang mempersembahkan korban pujian. Kuasa Tuhan dinyatakan, kelepasan, pembebasan, kemuliaan Tuhan memenuhi setiap kami, tempat ini, lingkungan ini, dan setiap orang yang mendengarkan kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari saja untuk semua bangkit berdiri, boleh berikan salam kiri dan kanan. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Selamat kita beribadah bersama, kita datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Sepanjang minggu Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah tolong kita semua. Dan hari ini kita kembali berkumpul tempat ini, kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mau lihat tangan-tangan yang bersukacita, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita dapat bersorak-sorak di hadapan Tuhan dengan penuh sukacita. Kita datang memuji Tuhan. Yes.
dengan tetap bersuka cita. Amin. Oleh kuasa darah Yesus itu yang menyembuhkan, memulihkan setiap kita tempat ini. Mari sama-sama katakan haleluya. Kali lagi kita datang bersyukur, memuji, bersorak-sorak bagi Tuhan. Jadikan kemenangan Tuhan. Jadikan kemenangan selama-lamanya Tuhan. Oleh karena kuasa darah-Mu, kami semua ditebus, diselamatkan di tempat ini Tuhan. Hari ini kami datang dengan ungkapan syukur pujian kami, lahir dari hati kami, akan kami sampaikan kepada Engkau Tuhan, berucap terima kasih, Tuhan baik. Terima kasih buat karya dalam kehidupan kami Tuhan.
situasi kami, apapun yang kami hadapi tidak baik, kami tahu, kami percaya Tuhan Allah setia. Berkali-kali Mas setia terus menolong kami di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih. Oleh karena kuasa darah kami sempat lari terus. Oleh karena kuasa darah sudah menembus menuntut setiap kami di tempat ini, Tuhan. Engkau Allah yang kudus dan Engkau Allah yang menembus semua kami datang di hadapan-Mu.
Ini malam pembaharuan. Ini malam di mana Roh Kudus bekerja secara dahsyat melalui rohmu dari dalam ke jiwa dan ke tubuh, dan memanifestasikan kehadiran yang sangat nyata, membawa kebenaran dan terang Kristus, memimpin kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman. Demi nama Yesus ini waktu Roh Kudus kami menghormati dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk Tuhan Tuhan. Shalom semuanya. Shalom Bapak Ibu, terima kasih yang baru pertama kali hadir, Tuhan memberkati. Terima kasih buat hadirannya Bapak Ibu. Hai Jen, kita jumpa lagi. Oke, kita masih ada di dalam pembahasan tentang benteng-benteng tipu daya iblis. Yohanes 8 ayat 44. Mari kita buka kitab kita dan kita akan baca bersama. Yohanes pasal 8 ayatnya ke-44. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Mari kita baca bersama 3, 2, 1. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tipu daya iblis itu melawan kita dalam segala bentuk, segala arah setiap hari. Menipu kita melalui pikiran kita sendiri, bahkan emosi kita, perasaan kita. Emosi kita juga bisa berperan dalam meyakinkan untuk mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Iblis datang membawa tipu daya, Roh Kudus mendatang membawa kebenaran. Kalau saudara mengalami kekalahan rohani, keletihan, kemalasan akan hal-hal spiritual, saya ulang, saudara-saudaraku, kalau saudara mengalami keletihan rohani, mengalami kekalahan rohani di beberapa area dalam hidupmu, mengalami kemalasan secara spiritual, artinya ada kebohongan yang sedang saudara percaya sebagai kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Kita baca bersama 3, 2, 1. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita tidak dapat mengenal kebenaran, sekalipun kita dengar firman. Tanpa kebenaran kita tidak bisa bebas, saudara. Keterikatan dengan benteng tipu daya dan dosa itu menjadi sangat dalam ketika seseorang terhubung dan mempercayai kebohongan iblis. Belum sampai di sini. Cara kerja iblis dari kebohongan. Ketika kita percaya kebohongan, maka kita tertipu. Pada saat kita tertipu, maka itu akan masuk ke dalam pola pikir kita, dan itu akan menghasilkan yang namanya tingkah laku. Ketika itu tidak dibereskan, maka itu akan menjadi siklus yang berkepanjangan. Ketika tidak diselesaikan, maka itu akan menjadi perbudakan. Makanya ada orang yang namanya mengalami kecanduan dalam segala hal. Bisa kecanduan handphone, hari scroll sampai dia punya jempol ke otot, scroll terus,
Coba saudara periksa jempol. Kalau bapak itu ya pada scroll. Nah, itu tadi perbudakan dari tipu daya iblis. Pembebasan dari Roh Kudus melalui kebenaran, menyingkapkan pewahyuan, dan pola pikir kita dipengaruhi. Dari pola pikir itu akan membentuk tingkah laku kita. Dari tingkah laku kita menjadi setia. Dari setia kita mengalami kebebasan. Jika kebenaran firman yang kita dengar itu tidak bisa membebaskan kita, artinya kebenaran yang kita terima bukanlah pewahyuan dari Tuhan. Pewahyuan membawa pembebasan. Pewahyuan datangnya dari Roh Kudus. Saudara harus membutuhkan cukup rasa lapar dan haus akan Tuhan untuk saudara dapat menerima pewahyuan. Di mana ada kekalahan, keletihan, kemalasan, di situ ada tipu daya. Tapi di mana ada Roh Allah, Alkitab mencatat, di situ ada pembebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebenaran. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera. Kita masuk dalam pembahasan hari ini, pintu-pintu yang terbuka. Saya sedang tidak bahas tentang pintu berkat. Untuk apa kita diberkati? Tapi kita hidup di dalam dosa. Untuk apa kita diberkati? Tetapi kita hidup dalam jerat tipu daya setan. Pintu yang terbuka ini, jadi kita biasa dengar istilah namanya celah. Bukan celah, jangan nonton ini, jangan lihat itu. Istilahnya kan, bukan celah ini seringkali kita dapatkan di dalam topik peperangan rohani. Istilah bukan celah itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi prinsip kerjanya itu ada. Sederhananya, celah adalah sebuah pintu yang terbuka. Pintu itu adalah titik lemah rohani kita. Titik lemah kita yang digunakan iblis untuk membawa kita ke dalam kuasa tipu daya serta membuat musuh itu lebih unggul dalam hidup kita. Kita mau melakukan yang baik, kita lakukan yang tidak baik. Sederhananya begitu. Kita tahu kehendak Tuhan untuk mengampuni, tapi kita tidak mau mengampuni. Kita tahu kehendak Tuhan, kita harus datang gereja tepat waktu, tapi kita selalu datang lambat. Kita tahu kehendak Tuhan, kita harus berkata jujur, tetapi kita selalu berdusta. Kita tahu tentang kebenaran Tuhan, tapi kita tidak punya kekuatan untuk melakukan. Saudara, firman Tuhan tidak bisa dinegosiasi. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau Tuhan bilang beri, beri. Kalau Tuhan suruh melayani, melayani. Kalau Tuhan suruh taat, taat. Taat dengan pemimpin, taat. Tapi bagaimana kalau begitu dia? Tuhan katakan taat. Firman, jadi kita tidak bisa nego dengan firman. Ketetapan Tuhan tidak akan pernah berubah. Kita tidak suka dengan dia, tapi Tuhan katakan dikasih itu. Kalau Tuhan bilang katakan begini, kau jangan menikah dengan dia, jangan bergaul dengan dia, jangan bergaul dengan dia. Jangan ke tempat itu, ya jangan ke tempat itu. Ini ayat familiar, sering saya bahas dengan saudara. Nanti saya akan buat sesuatu yang berbeda malam ini. Matius 12 ayat 43. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Perhatikan ayat ini. Ini menarik, saudara. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 46. Kita baca bersama 3, 2, 1. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, tetapi ia tidak mendapatkan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah aku tinggalkan itu. Maka pergilah ia mendapati rumah itu kosong, bersih terserapi, rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh yang lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk
daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Iblis keluar, roh jahat keluar dari manusia. Orang berpikir bahwa setan itu ada di kuburan, setan itu ada di rumah kosong. Itu kalau dia sudah tidak punya tempat, dia ke sana, saudara. Tapi tempat yang paling iblis senangi itu di dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena supaya dia buat manusia itu berbuat dosa. Yesus memberikan gambaran tubuh manusia itu seperti rumah. Roh jahat mau tidak mau, suka tidak suka, harus tunduk dengan nama Yesus. Dia tidak bisa melawan, dia tidak bisa membantah, dia tidak bisa nego dengan Tuhan. Keluar ya keluar, diusir ya diusir, pergi ya pergi. Dia harus taat, dia harus tunduk. Dari kisah ini, ketika roh jahat itu sudah keluar meninggalkan rumah itu, orang tersebut, roh jahat ini keluar mengembara ke tempat-tempat yang bagus. Dia mengembara, saudara. Tapi akhirnya mengatakan dia tidak dapat tempat senikmat dan senyaman rumah yang tadi. Apa yang dia lakukan? Dia kembali. Dia tidak langsung masuk. Dia lihat dulu, kosong. Sudah bersih, rapi, perabotannya kinclong. Tapi jadi pertanyaannya, dari mana dia tahu rumah itu kosong? Kenapa roh jahat itu bisa tahu bahwa rumah itu sudah rapi, teratur, dan tidak ada yang tinggal? Satu-satunya alasan kenapa roh jahat bisa tahu bahwa rumah itu kosong, karena pintunya terbuka, saudara. Saudaranya bisa lewat di depan dan saudara lihat di dalam ruang tamu sini ada sesuatu, model kursinya, tata ruangannya, kalau pintu itu terbuka. Tapi kalau tertutup, saudara tidak bisa ada apa-apa di dalam. Roh jahat ini melihat bahwa orang tadi itu yang sudah dibebaskan, sudah lahir baru, dia tidak hidup dalam kebenaran, kosong hidupnya. Jadi betapa pentingnya, saudara, kita mengetahui pintu-pintu tersebut. Pintu apa saja yang harus kita tutup dari hidup kita. Bantu slide. Jadi lanjutan yang tadi. Kembali akan baca ulang. Kembali lagi. Pintu yang terbuka adalah titik lemah rohani kita yang digunakan iblis untuk membawa kita ke dalam kuasa tipu daya, membuat musuh lebih unggul. Slide lagi. Bahkan setelah kita dilahirkan kembali, bahkan setelah kita sudah mengalami pembebasan dari perbudakan dosa, dia bisa masuk lagi. Dia bisa mempengaruhi kita lagi. Kita lihat pintu apa saja yang seringkali kita tidak sadar. Pintu-pintu yang terbuka, yang pertama ada pintu hubungan. Yang kedua ada pintu mata dan telinga kita. Kan ada lagunya kan, bagus kalau minggu. Hati-hati dengan matamu, hati-hati dengan mulutmu. Pintu yang ketiga. Dan yang keempat ini pintu keadaan diri kita yang seringkali kita tidak sadar. Kondisi kita secara fisik, kondisi mental. Hari ini saya akan bahas yang pertama, pintu hubungan. Slide. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-33. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita sudah terima keselamatan, kita sudah lahir baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Tapi beberapa orang menyepelekan yang namanya pergaulan. Tiap malam di pos kambing, main kartu terus, main catur terus. Dengar kabar tetangga, oh ya sana istrinya begitu, oh sana anaknya begitu. Mulai cerita, kau tahu istrinya tetangga begini. Kan? Hubungan, slide, dan koneksi kita dengan orang-orang yang tidak menurut jalannya Tuhan, itu menjadi pintu terbuka untuk tipu daya iblis. Banyak orang percaya menyepelekan kebenaran ini. Apa yang terjadi? Mereka hidup dalam kompromi.
Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang selalu mengisolasi diri, mencurigai orang lain, memutuskan koneksi dengan orang-orang yang percaya maupun yang tidak percaya. Lebih baik di rumah tidak kemana-mana daripada terkontaminasi. Kita curiga dengan orang-orang Kristen sendiri. Kita jumpa dengan orang dan kita lihat kayaknya ini orang tidak satu roh dengan kita ini. Lalu dia roh apa sebenarnya? Kan Roh Kudus juga disebabkan. Dan kita memutuskan semua koneksi. Lalu kalau kita memutuskan semua koneksi kita dengan orang-orang, dengan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya, yang jadi repotnya bagaimana orang yang tidak percaya ini bisa mengenal Injil yang kita terima dari Tuhan. Kenapa bisa begitu saudara? Karena ada sebuah tahayul yang beberapa orang percaya. Dan saya juga dulu mempercayai tahayul itu. Apa tahayulnya? Ini tahayulnya saudara. Ketika kita ketemu dengan orang yang punya roh jahat maksudnya, orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, kita berjabat tangan dengan dia, kita bicara dengan dia, dan kemudian kita mempercayai roh jahatnya akan tempel dengan kita. Dan kita pulang, kita akan mengalami hal-hal yang aneh. Sampai dengan saudara akan menemukan sesuatu yang bertabrakan dengan apa yang pernah saya ajarkan pada waktu lalu tentang kebenaran. Ini yang saya maksudnya. Jadi sebanyak-banyak, saudara dengarkan baik-baik. Lihat 1 Yohanes 4 ayat 4. Baca 1 Yohanes 4 ayat 4. Yang dapat langsung baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dia. Roh di dalam kita lebih besar. Roh siapa di dalam kita? Roh Kudus. Jadi kalau kita ketemu dengan orang dukun sekalipun, orang yang punya ilmu sekalipun, kira-kira yang unggul rohnya siapa? Kita atau dia? Kenapa pulang bisa sakit? Kenapa pulang bisa linglung? Kenapa pulang bisa emosi? Satu, karena kita tidak percaya bahwa Roh Kudus lebih besar di dalam kita dibandingkan roh dunia. Yang kedua, mungkin kita hidup dalam kompromi. Ada dosa, ada pola pikir, ada kebiasaan yang tidak dibereskan. Tapi kita nekat masuk dalam pelayanan peperangan rohani, pelayanan pelepasan. Dua itu alasan. Satu bukan itu. Saat itu nanti besok satu bukan tiga lagi. Untuk saat ini dua. Yang satu karena kita tidak yakin bahwa Tuhan lebih besar dalam kita. Ini yang terjadi dengan murid-murid ketika dia mendoakan anak yang mengalami sakit ayah. Didoakan. Akhirnya bapaknya marah. Datang sama Yesus, "Guru, anakku sakit kerasukan setan. Kadang dibawa ke api, kadang dibawa ke air, kadang dibanting-banting. Saya sudah bahas sama murid-muridmu, tapi tidak bisa mereka sembuhkan." Apa Yesus katakan? Kamu yang perang, percaya. Bukan karena setan yang lebih besar. Kurang yakin. Apa yang Yesus suruh lakukan? Doa dan puasa. Untuk apa? Menyelaraskan iman kita. Untuk kompromi membuat saudara dan saya itu rentan dengan tipu daya setan. Meskipun orang yang terikat dengan kuasa kegelapan tidak bisa menguasai kita, tetapi roh yang ada di dalam orang itu bisa menanamkan pola pikir dusta kepada kita. Bagaimana caranya? Saya kasih contoh. Kita semua punya teman yang bukan orang percaya Tuhan, dan kita menghabiskan waktu terlalu banyak dengan dia. Kita menghabiskan perhatian dengan dia, jalan terus dengan dia kesana kemari, makan sama-sama, gaya hidupnya akan sama. Gaya hidupmu maksudnya sama dengan dia nanti. Kau menghabiskan waktu dengan dia terlalu banyak. Kalau saudara bergaul dengan orang yang malas ibadah, saudara akan malas ibadah.
Kalau saudara suka berkumpul dengan orang yang gosip, bicara kotor, lama-kelamaan saudara juga akan suka bicara kotor. Itu bukan karena saudara sengaja, tapi karena saudara melihat setiap hari, mendengar setiap hari apa yang temanmu sampaikan, orang yang tidak bercakap. Kalau saudara bergaul dengan orang Kristen yang suka kompromi, saudara lihat gaya hidupnya, dia di gereja, mungkin dia pelayan Tuhan, tapi waktu di luar saudara berkumpul dengan dia aneh. Akhirnya tertanam sebuah pola pikir, ternyata pelayan Tuhan boleh begitu, boleh merokok, yang penting tidak dilihat orang. Oh, boleh tipu orang, boleh pinjam 100 dulu, yang penting jadi tahu orang. Kita kompromi. Saudaraku, lindungi koneksimu, tapi jangan isolasi dirimu. Ya. Tuhan pernah bangkitkan satu orang anak muda, umur 25 tahun, menggoncang Wales, namanya Evan Robert, membawa kebangunan rohani, bukan hanya untuk satu desa, bukan hanya untuk satu kota, tetapi seluruh Inggris Raya mengalami pertobatan karena pelayanannya di umur 25. Tapi apa akhir hidupnya? Dia linglung, dia bingung, dia mengalami depresi. Kenapa? Karena dia mengisolasi dirinya sendiri. Dia tidak mau bergaul. Ketika dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dia diajak untuk masuk sekolah Alkitab, untuk memperdalam pengetahuannya, tetapi dia tidak mau. Akhirnya dia tersesat dalam kesendirian. Saudara, hati-hati yang suka sendiri. Alkitab sudah katakan berdua lebih baik. Dua saja itu mantap, apalagi kalau 10. Selama saudara tidak bergaul dan menghabiskan waktu berjam-jam dengan orang yang tidak kenal Tuhan, selama saudara tidak kompromi dengan apa yang dilakukan, dikatakan oleh teman-temanmu yang tidak mengenal Tuhan, dengarkan, saudara jangan takut. Romo lebih besar. Saudara tidak akan terulang, percayalah. Saya berapa hari ini, berapa minggu lalu, dari Lebaran itu, teman ajak, ayo reuni SMA, ayo reuni. Berapa kali saya tidak pergi. Akhirnya ajak lagi, ayo reuni. Jadi istriku bilang, kamu pergi? Kalau dikasih saya pergi. Kalau dia dikasih tidak apa-apa. Nah, akhirnya diizinkan pergi. Saya pergi jam 8. Jam berapa pulang? Jam 9. Ternyata setengah 11. Sampai di rumah teman, soal pada kaget. Kok sudah jadi pendeta? Iya, saya sudah jadi pendeta. Kenapa kok bisa jadi pendeta? Ini pertanyaan yang kadang saya malas jawab. Kadang orang tidak mengerti dengan panggilan, apalagi kalau orang Kristen masih ada dijelaskan. Ini orang yang agama sebelah. Ya, kok sudah merokok, sudah minum? Tidak. Kenapa kau berhenti merokok? Karena jadi pendeta? Tidak. Sebelum jadi pendeta saya sudah berhenti. Terus kenapa? Jadi mereka penasaran. Kenapa kau mau login? Kita ke kafe bicara berdua. Dari jam 8 itu sampai setengah 11 pembahasannya itu kotor, saudara. Saya ngomong begini, dan teman-teman laki-laki, mereka kan bawa istri. Ada istrimu itu, masa kau bicara cabul begitu? Oh, tidak apa-apa. Saya bilang, memang dia nih dari SMA begitu itu. Emang sifatnya anak. Itu tidak boleh bahas begitu. Kita kan sudah dewasa. Repot kan? Apa yang saya lakukan? Saya diam saja, main HP dan makan. Habis itu pulang. Diajak reuni lagi? Tidak. Kenapa? Kalau saya habiskan waktu dengan teman-teman seperti itu, saya akan menjadi sama dengan itu. Waktu saya pulang dari tempat teman saya, apakah saya pulang ke rumah dan berpikir dan berbicara kotor dengan istri saya? Tidak. Kenapa tidak? Saya tidak tertular. Kenapa tidak tertular? Saya tidak sepakat dengan apa yang mereka katakan. Sekalipun saya dari situ. Tapi kalau saya di situ tiap hari, saya bisa memastikan saya akan sama seperti dia. Jadi saudara tidak perlu takut
Dan jangan putuskan koneksimu dengan teman-temanmu. Tapi jangan menghabiskan waktu dengan dia. Apalagi saudara menceritakan masalah pribadi dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Apalagi saudara menceritakan gerejamu dengan masalah gerejamu dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dia mau bahas apa? Dia mungkin bahas tentang masjid. Oh, kalau di masjidku tidak seperti itu. Kan beda, saudara. Jangan cerita tentang keadaan rohanimu dengan orang yang tidak seiman. Orang-orang yang pernah terluka, pernah sakit hati, itu akan cenderung tidak mudah mempercayai orang. Mereka takut tersakiti. Dan ketika ketemu orang selalu curiga. Kita semua menginginkan hubungan yang sehat, saudara. Sebab itu poin 2 minggu yang lalu, bagaimana meruntuhkan benteng tipu daya, bergaulah dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun kita untuk memberikan ketajaman yang tepat, untuk membangun hubungan, bukan ketajaman curiga, bukan ketajaman kritik, bukan ketajaman antisosial, menutup diri dan apatis. Roh Kudus tidak seperti itu. Roh Kudus akan menolong kita untuk menutup pintu hubungan yang tidak sehat dengan catatan taat. Ada satu kisah di dalam kita, sering kali orang abaikan. Kekuatan dari Raja Daud. Bantu saya. Kunci kekuatan dari Raja Daud, satu, dia bergantung sepenuhnya dengan Tuhan. Betul. Tidak bisa dia kuat kalau dia tidak bergantung dengan Tuhan. Tapi tahukah saudara, ada hal penting yang banyak para pembaca kita, pendengar firman, mengabaikan dan melewatkan. Kunci kedua dari kekuatan Daud. Ini dia. Yang kedua, Daud dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan. Ini yang membuat Daud menjadi kuat. Bukan serta-merta hanya karena Tuhan. Saudara, biar saudara punya kekuatan, kemampuan, karunia dari Tuhan yang sangat bagus, sangat hebat, sangat menonjol. Kalau saudara mengisolasi dirimu, saudara akan depresi. Saudara akan tersesat dengan kesendirianmu sendiri. Lihat 1 Tawarik 12 ayat 2 yang dapat baca. 1 Tawarik 12 ayat 2. Bantu slide kita. 1 Tawarik 12 ayat 8. 1 Tawarik 12 ayat 8. Saudara dapat, saudara baca silakan. Juga dari orang Gad ada yang memisahkan diri dan pergi kepada Daud berburu di padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak, dan rupa mereka seperti singa dan cepatnya seperti kijang di atas pegunungan. Ya, ini masa Daud di mana mengalami dia dikejar. Saya katakan masa-masa sulit Raja Daud sebelum jadi raja. Ini masa tersulitnya. Tapi dengan Tuhan tidak biarkan dia depresi, gila sendiri. Tuhan kirimkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang. Dikatakan mereka sangat tangkas, mereka sangat kuat, mereka sangat cepat. Daud punya panglima-panglima, ya. Daud punya orang-orang yang gagah, yang kuat. Dan itu menjadi tembok perlindungannya. Daud seharusnya berkali-kali mau dibunuh Saul, bisa. Tapi karena ada yang melindungi dia, teman-temannya. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang yang kita mau bangun hubungan, pertemanan, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, hubungan apapun juga, bagaimana caranya kita tahu bahwa itu dari Tuhan atau tidak? 1 Tawarik 12 ayat 17. Silakan dia dibaca lagi. 17 dan 18. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah dia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku,
maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera bagimu dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan. Oke. Roh Kudus menguasai Amasai. Untuk apa? Konfirmasi. Orang itu layak untuk menolong. Kita layak, dia layak untuk berhubungan dengan kita. Waktu saudara ketemu dengan orang, ya, Roh Kudus akan menyampaikan ini penipu ini. Dari mana caranya? Roh Kudus akan bicara. Orang ini layak untuk berteman dengan kita. Orang ini bagus untuk membangun hubungan. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan mengkonfirmasi. Dengan cara yang sama, Roh Kudus akan menjaga pintu hubungan kita, saudara. Karena Roh Kudus dengan hati-hati mengawasi saudara dan saya. Kita tidak bisa mengetahui motivasi orang berteman dengan kita. Kita tidak tahu dia mau bangun hubungan dengan kita, apa maksudnya? Bangun pelayanan, bangun bisnis, bangun rumah tangga, kita tidak tahu motifnya apa ini. Dan kita tidak tahu apa yang dibicarakan di belakang kita. Tapi Roh Kudus bisa tahu apa yang dibicarakan di belakang kita. Jangan remehkan pergaulan dengan Roh Kudus, saudara. Saya berkali-kali temukan hal itu. Tapi dengan Roh Kudus tidak membuat kita mengkritik orang dan mencurigai orang. Roh Kudus tidak seperti itu. Tanda dari Roh Kudus kalau kita membangun hubungan yang salah dengan orang yang salah, maksudnya. Yang satu, terjadi kerusakan dimulai dari kompromi kecil. Kita bergaul dengan orang yang salah, kita tidak tahu motifnya apa. Kita tidak tahu isi hatinya apa. Kita tidak tahu di belakang dia cerita kita apa. Apa yang terjadi? Kerohanian kita merosot. Kita menghabiskan waktu dengan dia, dan keintiman dengan Tuhan itu jadi kurang, bahkan tidak ada. Ini tanda yang akan diberikan Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus akan mendesakmu untuk memutuskan koneksi dengan orang itu sebelum koneksimu dengan Tuhan yang putus. Tanda yang lain. Saudara diajak temanmu pergi, diajak tetangga pergi ke satu tempat, tapi tidak enak ditolak. Apalagi kalau makan, uta dada kan. Tidak enak ditolak gitu. Tapi akhirnya kita pergi ke satu tempat dan kita rasa kita tidak nyaman di situ. Tempat yang tertentu itu bukan tempat yang baik, tapi kita tidak nyaman. Tanda dari Tuhan. Yang kedua, sesuatu dalam hati kita terganggu. Ayo ikut dulu saya, pergi di sini, ambil uang, ikut, terima sama teman-temannya. Sampai di situ, kok tidak nyaman ya? Kok kita terganggu ya? Ada yang tidak nyaman di hati kita. Udah pulang lah, jangan terlalu lama di sini. Itu terjadi bukan karena kita trauma, bukan karena kita takut terluka lagi, bukan karena kita mencurigai Tuhan, tapi karena Roh Kudus sedang berbicara. Kau sedang ada di tempat yang tidak tepat. Komunitas gereja, orang-orang yang setia, orang-orang yang taat dengan Tuhan, orang-orang yang cintai Tuhan, itu harus menjadi tembok perlindungan bagi kita, saudara. Melindungi kita dari kejatuhan dosa, melindungi kita dari tipuan iblis. Tapi kalau saudara dan saya sudah ada dalam komunitas gereja, tapi kita masih rentan untuk jatuh, itu karena kita tidak terhubung secara sehat di gereja itu. Kita masih mengalami kebingungan, kelinglungan, dan kita rentan dengan tipu daya setan. Kita sedang tidak terkoneksi. Saya berbicara dengan satu pemudi, perempuan, anak muda.
Minta video saya. Hai. Dia katakan seperti itu. Saya kalau datang ibadah, saya merasa kuat. Saya kalau datang doa, saya kalau datang seperti komsel begini, persekutuan di mana saja, saya mengalami kekuatan. Tapi kalau saya sudah pulang, saya rasa lemah. Saya tidak kuat dalam pergumulanku. Kenapa, Pastor? Apa konsepmu di dalam pikiranmu tentang gereja? Datang ibadah untuk diberkati Tuhan, untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Oke. Saya senang datang ke gereja itu. Saya menikmati hadirat Tuhan. Saya selalu duduk di kursi yang sama, paling depan. Wow, bagus paling depan. Tapi kalau saya pulang, saya kalah lagi. Saya depresi, saya tertekan. Gereja itu bukan tempat kita berkunjung, saudara. Saya ngomong dengan dia. Gereja itu rumah, gereja itu keluarga. Saya bukakan ayatnya. Kita bukan orang asing dan pendatang, tetapi kawan sekerja Allah dan anggota keluarga Kristus. Gereja itu keluarga. Ibarat kau berkunjung ke rumah orang, kau berkunjung ke rumah orang kaya, indah sekali rumahnya, bagus sekali suasananya, damai. Kau suka ada di situ. Tapi kalau kau tidak mendapatkan pelukan dari mama itu, mama yang punya rumah, kau tidak dapat pelukan dari orang tua itu, kau tidak terkoneksi dengan saudara-saudara yang ada di dalam rumah itu. Kau merasa nyaman di rumah itu, tapi begitu kau pulang, suasana di rumah itu hilang. Begitu di dalam gereja. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Kita datang ke kebaktian kebangunan rohani. Tapi kan gembalanya tidak kenal kau. Saya ngomong dengan dia seperti itu. Kau kan tidak terhubung dengan saudara-saudara. Saudara-saudara saya dalam gereja. Gereja itu keluarga saudara. Silakan kau pilih, kau mau ada di mana. Saya ngomong dengan dia. Kau harus memilih. Ketika kau harus di satu gereja, kau harus jadi gereja. Kau harus terhubung dengan mama dan papa rohani. Dia akan merawat kau secara spiritual, bukan secara keuangan, secara spiritual. Dia akan memberi kau makan secara spiritual. Terhubung dengan dia, terhubung dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Maka ketika kau datang lemah, kau akan pulang kuat. Kenapa? Karena kau mendapatkan sumber makanan dari orang tua itu. Saya tutup dengan ini, saudara. Lindungi komunitasmu, lindungi koneksimu. Jadikan orang-orang di dalam gereja, jadikan orang-orang yang setia dan cinta dengan Tuhan itu sebagai tembok perlindungan yang menjaga saudara. Dan ikuti arahan Roh Kudus agar kita tidak mudah tertipu dengan segala kebohongan yang iblis lemparkan dengan kita. Minggu depan saya akan bahas tentang pintu yang terbuka yang kedua, yaitu tentang mata dan tentang telinga. Bagi berdiri saudara, kita berdoa. Jadi pemain keyboard yang kami sekolah. Saudara bisa ambil waktu 1-2 menit. Saudara ngomong dengan Roh Kudus. Kekuatan, kuasa, cintanya, kebenarannya menghancurkan semua benteng-benteng tipu muslihat, menghancurkan semua benteng-benteng dusta, membawa kebenaran, pewahyuan dari Bapa di surga. Dia sedang berbicara di dalam hatimu dengan lembut. Dengarkan arahannya. Sekali lagi saya katakan, firman tidak bisa dinegosiasi. Dan darah cintanya Tuhan mendekat hatimu.
Tuhan, Roh Kudus memberikan ketajaman untuk dapat melihat ke depan, untuk dapat melihat arah, tidak lagi mencurigai orang, tidak lagi mengisolasi diri, tetapi saudara bisa open dengan semua orang. Tapi bukan untuk kompromi. Saudara open dengan semua orang, supaya Injil yang sudah saudara terima, kebenaran yang sudah saudara terima, itu bisa dengar, bisa tersampaikan, bisa tersalurkan kepada orang-orang lain. Dan biarlah orang-orang di sekitarmu, orang-orang di sekeliling, sahabatmu secara rohani, keluarga rohani, orang-orang yang cinta Tuhan, beradalah di tengah-tengah. Itu akan menjadi benteng pelindung. Itu yang Tuhan ajarkan kepada Daud, sehingga Daud sampai akhir hidupnya dia dilindungi oleh orang-orang yang setia. Semuanya orang-orang yang setia. Dan saudara juga harus menjadi orang yang setia untuk menjaga teman-teman juga, keluargamu, saudara-saudara. Orang-orang menjadi benteng pelindunganmu, dan saudara pun menjadi benteng perlindungan buat orang lain. Dan pada akhirnya setiap orang menjadi kuat. Setiap orang akan mengalami kekuatan. Dan sekali lagi saya berdoa, Roh Kudus memberikanmu ketajaman ilahi, ketajaman ilahi, roh nasihat, ketajaman ilahi, memenuhi rohmu, kejiwaan dan ketubuh di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Silakan duduk, silakan. Yang kita akan beri semuanya. Sudah bisa mempersiapkan persembahan. Silakan kalau dia dikasih pengumuman dulu. Shalom teman-teman. Pengumuman untuk kegiatan kita seminggu ke depan. Senin tidak ada kegiatan. Senin dan Selasa tidak ada kegiatan. Rabu kita ada konsel di rumahku di Beten Kelapa Gading jam 7 malam, yang melayani nanti Sistina dan Saudara Rian. Ya, hari Kamis tidak ada kegiatan. Hari Jumat kita ada doa dan pengajaran di tempat ini jam 7 malam sampai selesai. Hari Sabtu kita latihan pelayan altar jam 7 malam. Dan hari Minggu kita ada Karis Kids jam 9 pagi di tempat ini. Dan sore kita akan bertemu lagi di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih. Shalom. Shalom. Oke saudara, di hari Jumat itu saya akan bahas secara dalam apa yang saya khotbahkan hari Minggu ini. Jadi saudara ada pertanyaan, saudara catat baik-baik. Dari Jumat kita akan bahas, ya, saya akan kupas secara detail di sini. Mari saudara akan persembahan dan kita berdoa. Segala anugerah dan pemberian yang baik berasalnya dari Bapa, segala barang dari atas. Di dalamnya tidak ada bayangan dan pertukaran. Allah sanggup mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan rahmat-Nya di dalam Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih kami datang dengan hati yang melimpah syukur. Kami mengucap syukur karena sudah memberkati pekerjaan kami, sudah memberkati keuangan kami, sudah memberkati makan minum kami, sudah memberikan kami integritas, tanggung jawab dan kesetiaan dalam bekerja. Dan bila setiap kami membawa kemuliaan di mana kami bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kasih karunia,
Tempat di mana kami bekerja mengalami keberhasilan, mengalami hal-hal yang baik karena Tuhan bekerja melalui kami, dan orang-orang, teman-teman pekerja, karyawan itu juga diberkati dengan gaya hidup kami, gaya bicara kami, dan kinerja kerja kami. Tuhan dimuliakan di tempat kami bekerja, Tuhan dimuliakan di dalam keuangan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami tahu Tuhan sumber pemelihara yang mencukupi kami sepanjang waktu dan tidak pernah berhenti. Kami datang untuk memberikan persembahan yang diberkati, dikuduskan di dalam nama Yesus, dikelola dengan baik. Haleluya, amin. Persembahan di sebelah kiri saya, di sebelah kanan saya. Kita berikan persembahan kita bagi Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama. Sebab penyertaan-Mu sempurna atas semua kami di tempat ini.
Haleluya. Saudara dengar firman, saudara melakukan firman, saudara terus melakukan kebenaran itu.
saudara semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai Tuhan, sehingga apa yang menurutmu itu tidak mampu kau lakukan saat ini, kau dapat melakukannya. Semua titik-titik lemah di dalam jiwamu sudah disingkirkan, ditaklukkan, digantikan dengan kekuatan-kekuatan supranatural dari Tuhan. Tuhan berjalan bersama saudara sepanjang minggu ini. Saudara berjalan dalam mujizat demi mujizatnya. Saudara berjalan demi keajaiban-keajaibannya. Saudara berjalan dalam damai sejahtera sepanjang minggu ini. Bahkan sepanjang hidupmu, saudara berjalan di dalam kebahagiaannya Tuhan, yang tidak dapat diambil oleh siapapun juga dan oleh keadaan apapun juga. Berjalan dalam damai sejahteranya dan benar-benar damai, dan benar-benar damai meluap di hati dan di pikiranmu, sehingga kau menjadi surat yang terbuka, surat yang manis dari Kristus. Orang dapat membaca hidupmu, orang dapat melihat hidupmu, dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan karena hidupmu di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Tuhan memakai saudara untuk mendatangkan pemulihan untuk garis keturunan. Tuhan memakai saudara untuk mendatangkan pemulihan untuk lingkungan, untuk kota ini, untuk pekerjaan, untuk tempat kuliahmu maupun sekolah. Dia telah memberikan kekuatan itu, kuasa itu. Saudara hanya perlu untuk melakukan dengan iman, berkatakan, berbicara tentang itu, dan bertindak bersama Tuhan. Dan kebangunan Tuhan itu biarlah terjadi di atas kota kami, kota Palu, kota yang kami cintai. Semua orang-orang yang tertawan diperbudak oleh dosa dan pekerjaan dari sejarah, semuanya mengalami pembebasan. Orang-orang yang kecanduan, orang-orang yang terikat, orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terluka, orang-orang yang duduk di dalam kegelapan, terang Tuhan, pembebasan Tuhan, keselamatan Tuhan terjadi atas kota ini, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di rumah-rumah, di lorong-lorong, di jalan-jalan, di kantor-kantor, di pasar-pasar. Terjadi pemulihan, dan terjadi pembebasan juga di dalam rumahmu sendiri Tuhan. Di gereja-gerejamu ada keselarasan, kembali ditegakkan kebenaran Tuhan, disampaikan tanpa kompromi Tuhan. Kerajaan Allah dinyatakan atas gereja, dan gereja kembali menjadi berkat dan terus menjadi berkat atas kota ini. Kemuliaan Tuhan sampai ke pulau-pulau, memenuhi seluruh Indonesia dan sampai ke bangsa-bangsa. Berkati hamba-hambamu yang Tuhan pakai, yang kau pakai untuk membawa revival pada hari-hari ini, agar mereka tetap kuat melawan semua, menghadapi semua tantangan, pencobaan, baik dari dalam maupun dari luar. Dan Roh Kudus tetap bekerja dengan kuat. Berikan mereka kerendahan hati, orang-orang yang sudah Tuhan pakai, bahkan orang-orang yang sedang Engkau persiapkan untuk membawa pembangunan Tuhan di generasi selanjutnya. Persiapkan mereka secara matang Tuhan. Persiapkan mereka, perlengkapi mereka di mana siapa buat bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami akhiri ibadah ini. Berkat supranatural-Mu terus dinyatakan atas kami secara berlimpah-limpah. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia, perkenanan yang tidak pernah tiba. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera secara melimpah, secara meluas, setiap hari, setiap menit, setiap waktu, di segala musim, di segala momen hidup. Terjadilah, terimalah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu dan berkati kita semua.